Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dapur DH. Kembali kali ini kita bertemu di Dapur DH. Semoga semua sahabat Dapur DH selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Baiklah sahabat Dapur DH, kali ini Dapur DH akan menampilkan menu yang ketiga kalinya dengan menggunakan luo atau unti ala Dapur DH. Di resep yang kedua, yang dua lalu, Dapur DH membuat dadar gulung ala Dapur DH dengan luo dan unti ala Dapur DH. Kemudian kemarin juga membuat video tentang cara membuat bugi mandi yang isinya juga luo atau unti ala Dapur DH. Nah, pada menu yang ketiga ini, sahabat Dapur DH, kali ini kita akan membuat menu baru, yaitu lamang baluo atau lamang golek yang juga nanti mempergunakan luo atau unti ala Dapur DH sebagai isinya. Lamang baluo atau lamang golek ini adalah lemang yang masakan khas dari Padang atau Sumatera Barat juga. Ini berupa lemang yang kecil-kecil, nanti diisi dengan unti atau luo, kemudian dibakar. Bakarnya boleh di atas pembakaran atau juga boleh di atas wajan atau teflon. Nah, baiklah sahabat Dapur DH, apa saja bahan yang akan kita gunakan untuk membuat lamang golek atau lamang baluo ala Dapur DH ini? Ayo kita lihat satu persatu. Ini air untuk merebus. Merebus ini beras ketan, ini kurang lebih 200 gram yang sudah dicampur dengan sedikit beras. Kemudian lagi ini garam secukupnya, dimasukkan nanti ke dalam. Kita memasak beras ketan. Ini daun pandan 2 lembar, yang selembar ini kita gunakan untuk merebus beras ketannya ya sahabat. Dan yang ini yang kita potong kecil-kecil, nanti kita gunakan di dalam membungkus lamang golek atau lamang baluo tadi. Nah, di sini daun, kita membutuhkan daun, karena setelah ini masak beras ketannya, kita bungkus dalam daun, kita isi dengan luo atau unti ala Dapur DH, kemudian baru kita bakar. Nah, tidak ketinggalan ini luo atau unti ala Dapur DH sebagai isi dari lamang baluo atau lamang golek tersebut. Baiklah sahabat Dapur DH, pertama-tama nanti kita akan merebus atau memasak beras ketan yang sudah ada ini. Ayo sahabat, kita akan memasak beras ketan untuk dijadikan lamang baluo atau lamang golek. Sahabat Dapur DH, kita panaskan air. Kita masukkan 1 helai daun pandan. Terus kita masukkan garam halus. Dan airnya kita biarkan mendidih ya sahabat. Setelah itu baru nanti kita masukkan beras ketan yang sudah kita cuci. Jadi kita tunggu ini sampai airnya mendidih ya sahabat. Kita tunggu airnya sampai mendidih. Airnya sudah mendidih, kita masukkan beras ketan yang sudah kita cuci tadi. Masukkan. Kalau bisa airnya pas beras ketannya ya. Karena masak beras dengan masak beras ketan beda. Kalau nanti airnya terasa lebih akan kita kurangi. Ini airnya kita kurangi dikit. Nah, segitu sahabat. Ini kita biarkan dulu mendidih. Nanti kita akan melihat sampai nanti beras ketan ini mendidih kembali. Kita tunggu sampai
beras ketannya mendidih airnya. Sahabat dapur DH, ini kelihatannya beras ketannya sudah masak ya, sudah bisa kita angkat untuk kita dinginkan dan nanti akan kita bungkus dengan daun. Baiklah sahabat, kita akan angkat dulu beras ketan yang sudah masak, lalu kita dinginkan. Baik sahabat, kita angkat dulu ya. Leha, ini ketannya sudah kita dinginkan dan kita akan membungkus dengan daun pisang yang sudah kita sediakan. Ini ukuran lemang goleknya atau lemang baluonya terserah sahabat ya. Ini terserah kita berapa besarnya lemang golek atau lemang baluo yang akan kita buat. Ini luo atau unti yang kita sudah pakai 3 kali dengan ini untuk membuat resep makanan. Untuk isinya juga ya sahabat, tergantung selera kita mengisinya. Ini kita gulung seperti buat lepat. Kita tekan dulu ini, kita padatkan. Ini panjang, bisa kita potong ya sahabat daunnya. Kita padatkan ini ke dalam. Kita jepit dengan lidi. Tusuk dengan lidi. Kemudian yang tadi ini juga kita potong, daunnya terlalu panjang. Kita padatkan masuk ke dalam daunnya. Kita semat dengan lidi. Nah, ini kita buat lemangnya seperti ini ya sahabat, kecil. Nanti ini kita panggang atau kita bakar di atas teflon atau di wajan. Kita masukkan daun pandannya, taruh ketannya. Kalau di Minang atau di Padang ini namanya sapului. Ini beras ketan yang sudah dimasak seperti ini namanya katan ya sahabat kalau di Padang. Nah, ini kita isi juga. Kita potong dulu. Kita padatkan satu sisi sini. Kemudian ini juga kita potong. Terus yang ini juga kita padatkan. Daun pisang yang kita gunakan sebaiknya dibakar dulu ya sahabat. Kalau di Padang namanya didiang. Jadi dibakar dulu di atas kompor, baru bisa kita gunakan. Ini kita semat.
seperti tadi. Ini juga. Jadi daun pandan yang ini kita masukkan ke tiap-tiap bungkusan lamang gole atau lamang baluo tadi, biar harum. Ini sahabat, kita akan bungkus ini semua, kemudian nanti akan kita bakar, dan selesai akan kita plating. Ayo sahabat, kita akan bungkus semua lamang goleknya. Sahabat dapur dia, ini lemang luonya atau lemang goleknya sudah selesai kita bungkus. Kita akan membakar lemang ini di teflon. Baiklah sahabat, kita akan bakar lemang golek atau lemang baluonya ya. Sahabat dapur dia, ini teflon untuk membakar lemang baluonya atau lemang goleknya sudah kita panaskan. Kita akan memberi sedikit minyak di teflonnya. Kita kasih minyak sayur ya sahabat. Nah, ini kita tunggu sebentar untuk pembakarannya supaya panas. Kita membakar dengan api kecil ya. Sahabat dapur dia, ini sudah panas. Kita masukkan lemang golek atau lemang baluonya. Kita bakar. Ini pembakaran ini untuk memindahkan bau pembakaran daun pisangnya ke ketan yang sudah kita isi di dalam. Kita bolak-balik ya. Kenapa harus dikasih minyak? Supaya tidak cepat gosong dan bentuknya menarik. Daun pisangnya kena minyak berkilat jadinya. Membakarnya tidak lama-lama sahabat, hanya sampai daunnya berubah warna, atau itu tergantung selera juga. Ini sudah lihat, kelihatan daunnya mengkilat karena tempat membakarnya kita kasih minyak. Oke. Untuk proses pembakarannya ini mungkin memakan waktu 10 menit. Tergantung selera. Kalau memang ingin kelihatan seperti gosong, daunnya kebakar, bisa lebih dari 10 menit. Ini kita bolak-balik ya sahabat. Ini kita kasih sedikit
kering di situ ya. Kecium aroma daun yang dibakar pakai minyak ya sahabat, harum. Jadi sahabat dapur Dea, ini menu kita yang ketiga. Kita memasak kue dengan menggunakan luo atau unti ala dapur Deha. Luo atau untinya masih ada, apa nanti akan keluar dari dapur Deha, menu apa lagi, nanti silahkan simak terus ya dapur Dehanya. Sudah cantik warnanya sahabat, daun pisangnya dibakar. Ini enak sekali kita makan karena sudah menjelang bulan Ramadan ya sahabat. Kita buat untuk berbuka puasa, enak ini. Ini sebentar lagi kita angkat. Beginilah cara pembakaran yang kita lakukan dalam pembuatan lamang baluo atau lamang golek. Nah, ini bisa kita angkat lagi sahabat. Ya. Ini sudah bagus. Ini sekali balik lagi yang ini, masih ada itunya. Nah, kita balikkan sebentar. Kita tunggu sebentar lagi. Oke sahabat dapur Deha, lamang baluo atau lamang goleknya ini sudah bisa kita angkat ya, kita angkat. Nanti kita akan memplating lamang baluo ini ya. Nah, tunggu ya sahabat. Kita tunggu sampai lamang baluonya kita plating ya. Ini lamang baluonya yang sudah dibakar. Baiklah sahabat dapur Deha, kita kembali setelah ini. Sahabat dapur Deha, ini dia lamang balu atau lamang golek ala dapur Deha. Ini sudah selesai. Selesai kita bungkus, kita bakar, dan ini hasil plating kita lamang golek atau lamang balu ala dapur Deha. Bagaimana sahabat? Mudah kan cara membuatnya? Lagian bahannya pun simpel. Jadi, luo atau unti yang kita buat kemarin itu bisa kita simpan untuk berbagai macam isian makanan kita buat. Nah, ini menu yang ketiga dari dapur Deha yang menggunakan luo atau inti ala dapur Deha. Silahkan praktekkan cara membuat lamang balu atau lamang gulai ala dapur Deha. Oke sahabat, jangan lupa like, subscribe, share, serta ditunggu komen dari sahabat dapur Deha semuanya.
Komentar dari sahabat merupakan masukan untuk perbaikan-perbaikan video kami di channel ini selanjutnya. Jangan lupa tonton ya sahabat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.